Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Tetapi sebelum itu, mohon izin untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Cinta Bunda Kartika, NIM B133230008. Untuk kedua ada Bunda Aprilia, NIM B133230028. Tapi mohon maaf untuk Bunda tidak bisa hadir. Ketiga ada Tasya Aulia Rahman, NIM B133230031. Keempat Azza Gina Hanifah, NIM B133230032. Kelima Adi Haryo Wicaksono, B133230051. Dan terakhir ada kami di sini ingin menjelaskan tentang cara berpikir logis mengenai narkoba membunuhmu. Nama saya Nuril Nabila, NIM B133230025. Saya akan mempresentasikan dampak narkoba. Apa itu narkoba? Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Narkotika contohnya ganja, sabu, ekstasi, rikluna, abrazolma, tirak, tembakau, gorila, dan mushroom. Sebelum itu, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan narkoba? Narkoba yaitu singkatan dari zat-zat berbahaya seperti narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Ini adalah contoh dari gambar-gambar zat berbahaya dari narkoba. Yang kedua, untuk zat kimia berbahaya akan disampaikan oleh Adi Haryo. Baik, saya akan menjelaskan membedakan zat kimia berbahaya. Jadi narkoba adalah zat-zat kimia yang memiliki potensi berbahaya dan adiktif. Mereka dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan merubah persepsi mood serta perilaku dari seseorang. Kemudian ada ilegal. Sebagian besar narkoba adalah ilegal dalam banyak yurisdiksi. Penggunaan, pembuatan, dan penyebaran narkoba tanpa izin dari otoritas yang berwenang merupakan tindakan ilegal. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bunga Sinta. Oke, saya akan menjelaskan risiko kesehatan. Narkoba dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Penggunaan narkoba yang tidak dikontrol dapat merusak organ tubuh, meningkatkan risiko penyakit, dan bahkan mengakibatkan kematian. Dampak fisik dari narkoba: 1. Kerusakan pada paru-paru, kerusakan pada jantung, kerusakan pada hati, gangguan gastrointestinal, penurunan daya tahan tubuh, kerusakan organ internal, overdosis, dan ketergantungan fisik. Berikutnya, Ini adalah dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi organ tubuh. Dampaknya pada mata yaitu pupil mata lebar yang menyebabkan insomnia, hirauan tidur, di hati, melemahkan aktivitas sel-sel yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati.
kulit menjadi kering dan keriput usia dari yang lebih tua dari yang sebenarnya. Di otak, gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat. Jantung, memacu denyut jantung di atas normal. Dampak buruknya dapat mengakibatkan perubahan pembuluh darah pada jantung hingga kematian. Pencernaan, mengganggu nafsu makan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Dampak mental dan psikologi narkoba. Pertama, kecanduan mood. Kedua, kecanduan psikologis. Ketiga, kecanduan fisik dan psikologis. Keempat, gangguan psikosis. 5, perubahan perilaku. 6, pengaruh pada kognisi. 7, kualitas hidup buruk. Dan 8, resiko bunuh diri. Dampak negatif narkoba. Pertama, organ tubuh menjadi rusak. Narkoba mengakibatkan banyak gangguan dan kerusakan organ tubuh sehingga tidak berfungsi semestinya. Yang kedua, perubahan sikap dan mental. Ketika kita menggunakan narkoba, kita akan mengalami kegelisahan berlebih, lemahnya motivasi belajar dan bekerja, dan cenderung bersikap antisosial. Ketiga, mempengaruhi masa depan, yaitu ketika kita menggunakan narkoba, masa depan kita akan suram, yang artinya dalam berpikir kita akan menjadi pelin-pelan atau tidak berpikir secara logis. Yang keempat, berpotensi terjerumus tindakan kriminal. Pecandu narkoba biasanya akan sering melakukan tindakan kejahatan karena keadaan psikologisnya tidak stabil. Yang kelima, pidana penjara hingga vonis mati. Karena penggunaan narkoba itu termasuk tindakan ilegal. Yang keenam, kematian akibat overdosis. Dalam pemakaian narkoba itu dosisnya itu sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan sebuah kematian. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh moderator. Baik, sebelum saya tutup, adalah yang ingin bertanya. Nama dan pertanyaan. Nama Nur Sodiko Tusariro. Pertanyaannya, kenapa remaja atau generasi muda bisa menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba? Boleh bilang pertanyaannya? Kenapa remaja atau generasi muda menjadi sasaran utama bagi pengedaran narkoba? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sasa. Karena kondisi mental yang belum stabil dan rentan terhadap pengaruh dari teman atau orang lain. Contohnya apalagi remaja yang sudah mengenal narkoba kemungkinan memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi pengguna jangka panjang narkoba tersebut. Apa sudah jelas? Berarti lingkungan juga mempengaruhi. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin Sebut nama dan pertanyaan. Bagaimana cara untuk para pengguna narkoba? Bagaimana cara untuk berhenti menggunakannya? Karena sudah terbangun. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, pertanyaan dari Mas Lukas akan dijawab oleh Mbak Sinta.
Oke. Untuk menghentikan kecanduan narkoba, terbentuknya kebiasaan di antaranya kebiasaan merokok sambil kerja, sambil makan, ingin mencoba-coba dan lain-lain. Penyesalan sudah terjadinya kebiasaan harus merokok, uang banyak, menggunakan zat perusak tubuh dan lain-lain. Faktor penghambat untuk menolak tawaran yaitu sulit menolak permintaan orang lain, tidak tega menolak, mengecewakan dan merasa kawan adalah segalanya. Faktor pendukung untuk menolak tawaran misalnya tidak suka berbohong, mengendalikan diri, dan tidak mudah terpengaruh. Pertimbangan dalam mengambil keputusan hendaknya menghentikan beberapa faktor atau risiko, antaranya risiko hukum, risiko medis, dan risiko sosial. Contohnya, narkoba digunakan jangka panjang menyebabkan kematian. Jadi bertobatlah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Namanya siapa? Vika Lestari. Apakah narkotika itu memiliki manfaat tersendiri? Manfaat narkotika itu sejenis ganja. Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkan kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak. Namun demikian, karena ganja juga dikenalkan sebagai sumber narkotika dan digunakan, ini telah bernilai ekonomi yang tinggi, harganya mahal. Oleh lebih banyak menangan untuk hal ini di banyak tempat disalahgunakan. Lalu sebagian besar narkoba itu sebenarnya memiliki manfaat untuk mengatasi dan meredakan rasa nyeri dan menjadi pilihan terakhir untuk pengobatan. Selain itu, ada juga jenis narkoba yang bermanfaat untuk mengatasi depresi, sebagai obat bius dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau pembicaraan. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.